Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat matematika, jumpa kembali dengan Mr. Nanang Math berbagi untuk menginspirasi. Kali ini kita akan coba membahas tentang seleksi masuk Universitas Indonesia, Simak UI ya, tahun 2019. Tentang matematika, bukan matematika dasar nih, salah nih, harusnya matematika IPA, saya salah tulis, harusnya matematika IPA. Kita mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Kita coba. Yuk kita lihat soalnya. Soal yang pertama mengenai tentang lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat tambah ax ditambah by ditambah c sama dengan 0 mempunyai garis singgung y sama dengan min 2x min 6 dan y sama dengan setengah x tambah 4. Jika titik 1 min 1,6 terletak pada lingkaran, kemungkinan nilai absis dari titik pusat lingkarannya adalah berapa? Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah yang ditanyakan hanya nilai absis. Absis itu yang harus kalian tahu adalah nilai x ya, karena y itu adalah ordinat. Nah, di sini ada kalimat mempunyai garis singgung. Nah, garis singgung. Kalau garis singgungnya ada dua seperti ini, dan kalau kita perhatikan baik-baik, kalau menurut kita lihat dari persamaannya, jelas sekali kalau di sini min 2, berarti itu gradien ya ngomonginnya. M yang pertama itu adalah min 2, sedangkan M yang kedua adalah, kita lihat, adalah setengah. Nah, diperhatikan baik-baik, ternyata gradien ini saling tegak lurus, artinya M1 dikali dengan M2 sama dengan min 1, sehingga tegak lurus. Jadi kalau dianggap gambar itu, maka dia gambarnya ya persamaan garis singgungnya tegak lurus, saling tegak lurus. Jadi kalau kita bisa menggambarkan, kita ilustrasikan saja. Ilustrasinya misalkan seperti ini ilustrasinya. Saya punya seperti ini, anggap saja garis yang pertama adalah yang ini. Nah, kemudian garis yang kedua adalah misalkan yang seperti ini. Nah, gitu. Nah, ini dia saling tegak lurus. Nah, ini yang masih saling tegak lurus. Sementara persamaan lingkarannya ada di mana? Nah, lingkarannya kemungkinan kan bisa dia letaknya di sini, bisa juga letaknya di sini. Nah, bisa juga di sebelah sini juga mungkin. Jadi ilustrasinya seperti itu. Oke. Nah, untuk menjawab soal seperti ini sebenarnya sangat simpel. Yang perlu kalian perhatikan, karena kita tidak tahu pusat lingkarannya, maka kita misalkan pusat lingkarannya adalah A, B saja. Ini sebagai pusatnya atau titik pusatnya, titik koordinat lingkaran pusatnya ya. Kemudian kalian harus cari tahu, kalau berdasarkan gambar yang tadi kita ilustrasikan, yang tadi seperti kita ilustrasikan tadi, bahwa yang namanya garis singgung itu dengan pusat lingkaran atau titik pusat lingkaran itu tegak lurus. Jadi misalkan saya punya seperti ini lingkarannya, kemudian ini adalah garis singgungnya. Nah, kita anggap ini titik pusatnya. Nah, ini dengan lingkaran itu selalu tegak lurus. Nah, jadi selalu siku-siku. Jadi itu yang harus jadi perhatian. Jadi ini seperti kita mencari. Nah, ini kita anggap R jaraknya ya, memang R kan. Nah, kita anggap bahwa jarak tersebut itu adalah mencari jarak titik dengan garis. Nah, rumus mencari jarak titik dengan garis, tentu masih ingat kan? Kita buat permisalannya dulu untuk persamaan garis singgung yang pertama, yaitu 2x. Kita pindah ruas ya, 2x. Yang pertama itu kan y sama dengan min 2x dikurang 6, sehingga kalau kita pindah ruaskan 2x ditambah y ditambah 6. Nah, titiknya adalah A, B. Kemudian untuk garis yang kedua, ini kita y sama dengan setengah x ditambah 4. Kita kalikan 2 dulu biar gampang, biar tidak ada pecahan. 2y sama dengan x ditambah dengan 8. Nah, ini kalau kita pindah ruaskan, saya pindah ruasnya ke kanan saja, x min 2y, nah ditambah 8 sama dengan 0. Nah, pusatnya adalah A, B lagi. Nah,
Kalau ini, kalau kita mencari, kita anggap ini kita mencari jarak tadi yang kita ilustrasikan adalah jarak R tadi. Ini kita mencari R, dan ini juga kita mencari R, tentu nilainya akan sama. Sehingga kalau seandainya saya ilustrasikan mencari R sama dengan mencari R, maka untuk mencari jarak titik dengan garis, yaitu kita cukup mengalihkan saja koefisien depan X, berarti kan 2 dikali dengan titiknya, berarti X, Y nya, berarti 2A ditambah dengan berarti Y ya, depannya 1, berarti B ditambah dengan 6 atau C, nanti dibagi dengan akar dari koefisien masing-masing dari X dan Y, berarti 2 kuadrat ditambah dengan 1 kuadrat. Nah, ini dimutlak, artinya selalu bersifat positif karena jari-jari nggak mungkin negatif. Nah, ini akan setara dengan nilai dari perlakuannya sama seperti tadi, berarti ini koefisiennya 1 dikali dengan A, artinya A dikurang 2 kali B ditambah dengan 8 per akar dari koefisien X dan Y, berarti 1 kuadrat ditambah dengan min 2 dikuadratkan dari tanda mutlak. Nah, perlu kalian tahu ketika tanda mutlak ini bisa saja hasilnya dalamnya negatif. Nah, kalau hasilnya negatif tentu menghasilkan nilai yang positif kalau sudah dimutlak. Nah, bagaimana kita tahu? Nah, kita asumsikan saja bentuk yang pertama gradiennya di sini adalah negatif, sehingga bentuk yang pertama nanti kita anggap sebagai bentuk negatif. Karena gradien yang kedua adalah positif, berarti bentuk yang kedua adalah bentuk positif, sehingga kita bisa lihat bawahnya ini bentuknya kan sama ya. Nah, berarti kita bisa saling menghilangkan. Nah, sama, kita coret saja, berarti sisanya adalah 2A ditambah dengan B ditambah dengan 6. Perlu kalian ketahui tadi kita anggap ini negatif, sama dengan A min 2B ditambah 8. Nah, setelah kalian dapat seperti ini, maka kita bisa selesaikan, maka menjadi min 2A dikurang, maaf kita salah ini, berarti min B ditambah jadi min 6 sama dengan A min 2B ditambah dengan 8. Oke, kita pindahkan ruasnya semuanya, berarti A ditambah dengan 2A jadi 3A, sementara min 2B yang ini min B kalau pindah jadi plus, jadi sisanya tinggal min B. Pindah ruas, B nya kita pindahkan ruas, kalau semuanya kita pindah ruas ke sini adalah berarti pindah jadi min 14 ya, karena min 6 dikurang 8 ya. Sehingga kalau kita dapatkan nilai B nya, kalau kita pindah ruaskan mau sederhana, B sama dengan 3A ditambah 14. Sehingga kita dapat persamaan pertama, nilainya adalah B sama dengan 3A ditambah 14. Nah, sementara informasi berikutnya adalah dari soal didapat bahwa jika titik min 1,6 itu terletak pada lingkaran, sehingga jelas kalau terletak pada lingkaran, maka kita anggap dia itu berjarak antara titik dengan titik yang lain. Nah, artinya titik pusat dengan titik salah satu di lingkaran itu sama saja dengan R juga. Artinya kalau kita substitusikan ke persamaan X min A kuadrat ditambah dengan ini bentuk umumnya Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Sehingga kita bisa sederhanakan, kita substitusi nilainya, berarti X nya adalah min 1 dikurang A kuadrat ditambah dengan 6 dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini adalah bentuk persamaan yang lainnya. Seandainya kalau kita substitusikan bahwa nilai R ini, kita tahu nilai R ini adalah salah satu dari bentuk yang kita punya. Bisa saja nilai R-nya adalah bentuk yang pertama ini, yang negatif atau yang positif. Tentu kita biar gampang, kita ambil nilai yang positif saja, tentu dengan mensubstitusikan nilai B sama dengan 3A ditambah 14. Sehingga kalau kita lanjutkan menjadi, karena yang dicari adalah absis atau X, maka yang dicari adalah A ya di sini. Berarti min 1
dikurang A kuadrat tidak dirubah, yang dirubah adalah yang B nya, maka 6 dikurang B. B berarti min 3A, jadi min 14 kurung buka kurung tutup sama dengan kuadrat sama dengan R. R nya R kuadrat, maka yang ini langsung saya kuadratkan biar gampang. Berarti A dikurang 2B, berarti 2 dikali dengan 3A ditambah 14 kurung tutup ditambah dengan 8 per akar 5 ya. Nah, akar 5 dikuadratkan. Nah, seperti ini ya. Nah, ketika kita sudah dapatkan bentuk seperti ini, kalau seandainya kita hitung baik-baik, ini nilai yang pertama kalau min 1 dikurang A kita kuadratkan, cara mudahnya adalah kita langsung menguadratkan adalah min 1 kalau dikuadratkan maka 1, sedangkan 2 dikali min 1 dikali min A jadi langsung plus 2A ditambah dengan A kuadrat, karena min A dikuadratkan jadi A kuadrat, ditambah dengan, nah yang ini bisa kita sederhanakan langsung untuk menghitungnya. Di sini nilainya menjadi min 8 dikurang 3A. Nah, kalau seandainya kita kuadratkan menjadi 64 ditambah 48A ditambah 9A kuadrat sama dengan, nah bentuk yang ini juga kalau seandainya kita sederhanakan menjadi min 6A minus 28. Sementara kalau ini ditambahkan 8 jadinya minus 20. Sehingga kalau bentuknya kita kuadratkan maka dia berubah menjadi atasnya ini adalah 5A kuadrat. Nah, 5A kuadrat ditambah dengan 40A ditambah dengan 80. Nah, kenapa tiba-tiba akar 5-nya hilang? Ini kalau kita hitung, kita sederhanakan, maka A dikurang 6A itu menjadi min 5A. Sementara min 28 min 28 ini ditambah 8 kan jadi min 20. Ini bisa kita faktorkan biar perhitungannya jadi simple, jadi mudah. Sehingga kalau kita buka kurung, kita ambil min 5-nya, maka menjadi A ditambah dengan 4. Nah, seandainya ini min 5, saya bagi dengan akar 5. Ingat, yang namanya 5 itu bisa adalah perkalian antara akar 5 dengan akar 5. Saya bisa saya coret jadi min akar 5 atasnya, dan saya kuadratkan kembali, maka menjadi tetap 5. Sementara untuk A ditambah 4, kalau saya kuadratkan, A kuadrat adalah A tambah 4 adalah kalau saya kuadratkan menjadi A kuadrat ditambah 16A ditambah 8A ditambah 16. Sehingga kalau saya kalikan 5 hasilnya akan membentuk seperti ini, gitu ya. Simpelnya seperti itulah. Bisa nanti kalian bisa sambil belajar sendiri sahabat matematika. Kita lihat lagi. Ini kalau kita sederhanakan, maka cara ini A kuadrat dengan ini berarti kita punya nilai A kuadrat dengan 9A kuadrat, maka hasilnya adalah 10A kuadrat. Dan 2A dengan 48A, maka hasilnya adalah 50A ditambah dengan 64 ditambah dengan 1, maka 65. Sama dengan nilainya dengan 5A kuadrat ditambah 40A ditambah dengan 80. Oke. Nah, kalau ini sudah simpel, jadi kita tinggal pindah ruaskan 10A kuadrat dengan 5A kuadrat. Jadi tinggal 5A kuadrat 50A dengan 40A jadi tinggal 10A, dan 65 dengan 80 pindah ruas, maka sisa jadi min 15 sama dengan A. Ini kita bisa sederhanakan, kita bagi dengan 5 semua biar mudah menghitungnya, menjadi A kuadrat ditambah dengan 2A dikurang dengan 3 sama dengan 0. Nah, ini jadi persamaan kuadrat, kalian bisa memfaktorkannya ya. Kalau faktornya berarti A ditambah 3 dengan A dikurang 1 sama dengan 0. Nah, dari ini kita bisa sangat jelas sekali untuk A yang pertama kita bisa dapat min 3, A yang kedua kita bisa dapat nilainya adalah 1. Jadi kemungkinan nilai absisnya adalah 1 atau min 3 atau min 3 dengan 1. Adakah jawabannya? Oh, ada B. Oke.
Jadi untuk langkah yang pertama secara simpelnya adalah seperti ini. Ini sebenarnya berlogika berpikir saja cara simpelnya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Di soal nomor 2, jika grafik fungsi kuadrat, nah berarti ini bentuk fungsi kuadrat, selalu berada di atas sumbu X. Nah, ini ada kalimat selalu berada di atas sumbu X. Nah, kalimatnya, karena kita perlu ketahui bahwa bentuk kuadratnya adalah parabolanya menghadap ke atas. Kenapa bisa tahu menghadap ke atas? Karena bilangan atau koefisien di X kuadrat ini adalah bilangan positif. Jadi kita anggap bilangan positif, nggak harus bilangan positif karena kita nggak tahu nilai A-nya itu berapa. Nah, anggap saja kalau misalkan kita tidak tahu bentuknya apakah menghadap ke atas atau menghadap ke bawah, maka kita asumsikan saja menghadap ke atas, nggak masalah. Karena yang diprioritaskan adalah di atas sumbu X. Jadi bisa saja kalau digambarkan dalam kita ilustrasikan gambarnya bisa ke atas, ini menghadap ke atas atau ke bawah, atau bisa juga di sini. Nah, bisa seperti ini, atau juga bisa memotong sumbu Y. Nah, seperti ini, atau sebaliknya. Tapi tidak memotong sumbu X, artinya gitu. Nah, kalimat di atas selalu berada di atas sumbu X itu identikal dengan yang namanya definitif positif. Jadi definitif positif. Nah, definitif positif di sini artinya si A itu lebih besar daripada 0. A di sini adalah kok bukan A yang ini ya, artinya koefisien di depan X kuadrat lebih besar dari 0, sementara D-nya itu adalah lebih kecil dari 0. Nah, tadi seperti yang saya jelaskan, apakah A-nya ini bisa positif atau negatif? Nah, bisa. Kalaupun dia definitif negatif, dia tetap berada di sumbu X positif, gitu ya. Di atas lah intinya. Oke, kita lanjutkan. Sehingga kita bisa tahu, kita bisa ilustrasikan bahwa kalau bentuk AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah dengan C itu bisa kita anggap D-nya lebih besar dari 0, maka nilai D, nilai diskriminannya perlu kalian ingat bahwa B kuadrat min 4AC ya, kurang dari 0. Nah, B kuadrat, kalau kita lihat B kuadrat itu adalah angka di depan X, maka 2A ditambah dengan akar 2 dikuadratkan dikurang 4A. A itu adalah angka di depan X kuadrat, berarti berbeda dengan A yang dimaksudkan dalam soal ini. Kita ganti warna, akar 2 ditambah dengan 2A. Oke. Kemudian untuk C-nya, nah untuk C-nya, C itu adalah, nah ini yang perlu jadi perhatian kalian. Di sini ada tanda minus, maka C ini adalah satu paket dari ini. Kalau seandainya kita buat min secara keseluruhan, saya buat minus secara keseluruhan, maka dia akan bernilai kalaupun tidak mau merubah nilainya, kita misalkan kalau saya buat minus, maka dia akan menuliskannya, kita tuliskan 2A min akar 2. Tapi kalau seandainya saya mau buat plus, maka cukup bagian belakang jadi depan, karena di bagian belakang akar 2-nya ini positif, jadi 2 akar 2 min 2A kurung tutup. Ini ya. Nah, yang simpel bagaimana? Yang mana? Yang mana pun hasilnya akan sama saja. Misalkan saya mau prioritaskannya, saya mau rubah yang negatifnya. Nah, kalau yang negatifnya saya rubah, maka yang ini depannya menjadi positif, karena negatif ketemu negatif. Dan ini saya tuliskan menjadi 2A min akar 2. Saya kurungkan. Di sini kurang dari 0. Nah, sementara kalau ini kita kuadratkan, maka nilainya adalah menjadi 4A kuadrat ditambah 2 kali 2 dikali akar 2, berarti jadi 4 akar 2A ditambah dengan akar 2, saya kuadratkan 2 ditambah 4. Nah, lihat bentuk ini identik dengan bentuk A ditambah B dan A dikurang B. Nah, kalau kalian ingat bentuk seperti ini, kalau bentuk perkalian, nah di bentuk perkalian, maka dia akan berubah menjadi bentuk A kuadrat dikurang B kuadrat. Jadi sangat simpel sekali. Jadi kita lihat jadinya adalah 4A kuadrat dikurang
Akar 2 dikuadratkan jadi 2. Nah, oke, kurang dari 0. Sehingga sederhananya ada menjadi 4A kuadrat ditambah 4 akar 2A ditambah dengan 2 ditambah dengan 16A kuadrat dikurang 8 kurang dari 0. Sehingga kalau bisa dijumlahkan menjadi 20A kuadrat ditambah 4 akar 2A dikurang 6 kurang dari 0. Kita bisa sederhanakan menjadi 10A kuadrat ditambah 2 akar 2A dikurang 3 kurang daripada 0. Nah, ini seandainya kita buat kita faktorkan susah. Oleh karenanya kita gunakan rumus melengkapkan, jangan melengkapkan kuadrat juga. Paling gampang ya kita gunakan rumus formula A saja lah. Rumus formulanya yang kita tahu adalah X 1,2 sama dengan min B plus minus B kuadrat min 4AC bentar jangan lupa ya per 2A atau rumus alkarismi ya. Nah, kalau kita lihat nilainya, maka B itu adalah angka di depan A saja, berarti min 2 akar 2 plus minus akar B kuadrat, berarti 2 akar 2 dikuadratkan min 4A. A adalah di angka depan A kuadrat, sini maksudnya 10. Kemudian C adalah min 3 di sana nilainya. Kemudian dibagi dengan 2 kali 10. Nah, ini nilainya. Ini kalau disederhanakan dihitung, maka kalian bisa menghitungnya secara mandiri ya. Ini bisa. Ini didapat nanti min 2 akar 2 plus minus 4 kuadrat. Nah, ini nanti kan jadi positif nih. Nah, ini karena ada minus ini dengan minus yang ini, maka hasilnya nanti kan positif, sehingga ditambah. Ini kalau dihitung berarti 4 dikali 2 8. Ini 128 ya, berarti akar 128. 128 akar 128 itu adalah akar 64 dikali dengan akar 2, sehingga jadinya 8 akar 2. Sehingga sederhananya adalah 8 akar 2 per 2 kali 10. Nah, bisa sederhanakan menjadi kita bagi 2 semua, jadi min akar 2 di plus minus bagi 2 jadi 4 akar 2 per 10 ya, kan sudah dibagi 2. Nah, ini adalah nilai X1,2 nya. X1 nya dapat kalau misalkan kita mau ambil positif, jadi min 1 ditambah 4, karena akar 2 nya sama, jadi kita hanya koefisien saja, min 1 tambah 4 3, berarti 3 akar 3 per 10 akar 2. Kemudian untuk X yang keduanya kita dua-duanya minus, berarti min 5 per 10 jadi akar 2, jadi min akar 2 per 2 ya. Jadi seperti ini karena min 5 per akar 2, kalau min 5 per 10 kan jadi min setengah akar 2, jadi min akar 2 per 2. Oke, jadi kita sudah dapatkan bentuknya. Nah, untuk dapat berikutnya adalah persamaan garisnya. Kita buat persamaan garisnya. Persamaan garisnya, karena ini adalah bentuk kurang dari, maka persamaan garisnya kalau seandainya kita buat yang pertama negatif min akar 2 per 2, kemudian yang kedua adalah positif. Ini tidak bulat penuh karena kurang, tidak ada sama dengannya ya. 3 per 10 akar 2. Kalau kita ambil bentuknya, nah bentuk yang awalnya adalah bentuk yang depan, kita masukkan angka 0. Seandainya kita masukkan angka 0, berarti ini kita masukkan angka 0 jadi 0, 0, nah 0 dikurang 3, min 3. Jadi minus ya, berarti di sini nilainya adalah minus, di sini plus, di sini plus. Karena kita mintanya yang kurang dari, berarti daerahnya adalah yang di sini. Gitu ya, kurang dari. Kemudian seperti yang tadi saya ilustrasikan, bahwa kalau seandainya awalnya ini adalah definitif A-nya definitif positif, maka A-nya lebih besar dari 0. Maka kalau saya tuliskan kembali, maka akar 2 ditambah dengan 2A itu lebih besar daripada 0. Sehingga 2A
lebih besar daripada min 2, sehingga A lebih bukan min 2, min akar 2, berarti menjadi min akar 2 per 2, jadi lebih besar. Nah, lebih besar berarti kita nilainya, kita ambil nilainya. Nah, berarti diantara seperti ini. Nah, ini juga dia. Oke, jadi perpotongannya juga tepat di sini juga ya. Sehingga kita dapat simpulkan, maka jawabannya adalah A. Nah, diantara min akar 2 per 2 dan 3 per 10 akar 2. Nah, ini sesuai dengan persamaan dari bentuk M dan N, sehingga kita jelas bahwa M itu adalah min akar 2 per 2 dan N-nya adalah 3 per 10 akar 2. Sehingga kalau diminta dalam bentuk soalnya akar 2 per M ditambah dengan 5N, sehingga kita dapatkan akar 2 min akar 2 per 2 ditambah 5 dikali 3 per 10 akar 2. Nah, ini kita bisa sederhanakan, kita bisa coret yang 5-nya jadi 2. Nah, ini kan jadi bentuk sama-sama akar 2 dan penyebutnya adalah sama-sama 2. Jadi kita bisa lihat langsung koefisiennya min 1 ditambah dengan 3 jadi jadi positif 2 ya. Jadi 2 dibagi dengan, berarti dapatnya 2. Berarti kalau akar 2 dikali dengan 2 akar 2 per 2. Nah, ini kita bisa coret sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 2. Karena akar 2 dikali dengan akar 2 adalah nilainya 2. Jadi nilainya adalah jawabannya A. Gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, untuk di soal nomor 3 diperhatikan bentuknya adalah jika X1, Y1 dan X2, Y2 merupakan penyelesaian sistem persamaan berikut, maka yang diminta adalah bentuk nilai ini. Kalau diperhatikan sebenarnya simpel saja bentuknya. Ini kita bisa, terserah kalian mau bentuk yang mana. Kalau saya yang lebih sederhana adalah bentuk yang 2X sama dengan 1 ditambah Y ini. Nanti saya mau rubah menjadi X sama dengan 1 ditambah 5Y dibagi dengan 2. Nah, bisa saja kalian mau bikin jadi 2X dikurang 1 dibagi dengan 5 sama dengan Y, bisa, gak masalah, hasilnya pun nanti juga sama. Nah, kalau kita sudah dapat bentuk seperti ini, kita bisa substitusikan bentuk pertama ini ke bentuk hasil tadi ini kita ke bentuk yang pertama, sehingga menjadi 4X kuadrat. Angka X nya saya ganti jadi 1 ditambah 5Y per 2 kuadrat ditambah dengan 15Y ditambah dengan 3 sama dengan 9XY. Berarti X nya saya rubah menjadi 1 ditambah 5Y per 2 dikali dengan Y ditambah dengan 2Y kuadrat ditambah dengan 8X. Nah, X nya saya ganti kembali 1 ditambah 5Y per 2. Oke. Sebenarnya simpel ya sahabat matematika, bisa kalian ini langsung bisa kalian jabarkan. Jadi ini karena 2 ini kalau saya kuadratkan maka hasilnya jadi 4, maka bisa langsung saya coret. Nah, ini bisa. Ini triknya seperti itu juga. Sehingga kalau saya jabarkan langsung ini menjadi 1 ditambah dengan 10Y ditambah dengan 25Y kuadrat ditambah dengan 15Y ditambah dengan 3 sama dengan, nah ini saya kalikan 9Y ya, karena 9 dikali dengan Y baru saya kalikan dengan 1, maka 9Y per 2 karena bawahnya 2 ditambah dengan 9 dikali 5 berarti 45Y kuadrat, karena Y dengan Y per 2 juga ditambah dengan 2Y kuadrat ditambah dengan, nah ini bisa saya coret dapat 4, maka hasilnya adalah 4 ditambah 20Y. Nah ini karena pecahannya bawahnya 2, bisa saja kalian dengan gampang kita kali saja dengan 2. Nah, kita kalikan dengan 2, jadi nggak masalah. Maka nanti hasil yang kita peroleh itu simpelnya menjadi 2 ditambah dengan 20Y
ditambah dengan 50Y kuadrat tambah dengan 30Y ditambah dengan 6 sama dengan 9Y ditambah 45Y kuadrat, karena duanya langsung hilang ya, ditambah dengan 4Y kuadrat ditambah dengan 8 ditambah dengan 40Y, gitu ya. Kalau kita lihat, perhatikan baik-baik, maka nilai yang terbesarnya itu untuk Y ada di sebelah kiri, maka kita rubah sebelah kiri semua ya. Nah, ini kan kita jelas sekali 50Y kuadrat, ini 45, ini 4Y, jadi 45 tambah 4 kan 49. Nah, kalau pindah tinggal Y kuadrat saja ya, Y kuadrat. Kemudian dengan cara yang sama juga untuk Y, ini 50Y, yang ini 40Y ditambah dengan Y 49, berarti plus Y juga, karena 50 dikurang 49. Untuk 2 tambah ini 8, sementara angka sebelahnya juga 8, maka hilang, maka 0 ya, berarti sisanya adalah Y buka kurung Y ditambah 1. Ini saya faktorkan ya, sama dengan 0, sehingga saya peroleh Y pertama adalah 0, Y yang kedua karena di sini positif maka langsung nilainya min 1, sehingga saya peroleh nilainya Y1 0, Y2 min 1. Nah, kalau seandainya Y1 nya 0, maka X1 nya dapatnya dari mana? Nah, ini kita substitusikan saja ke bentuk yang paling gampang. Nah, untuk dapatin X ya kita pakai bentuk yang tadi kita rubah saja ini. Berarti seandainya Y-nya saya ganti dengan 0, berarti sisanya tinggal 1. Berarti 1 dibagi dengan 2, berarti 1/2. Kemudian ini untuk Y pertama ya. Untuk Y yang kedua, perlakuannya pun sama. Maka 1 ditambah 5 kali min 1. 5 kali min 1 min 5, ditambah 1 jadi min 4. Min 4 dibagi 2 jadi min 2. Nah, ini ya. Jika kita peroleh persamaannya menjadi setengah koma 0, dan bawahnya adalah sorry, ini bukan di X1, bukan, ini sorry, ini penulisannya salah, ini X1, ini X2. Oke, ini X1, ini X kedua. Nah, oke, berarti yang berikutnya adalah min 2, min 1. Sehingga kalau permintaan dalam soal adalah 2X1 ditambah Y1 ditambah 2X2 ditambah dengan Y kedua, maka menghasilkan nilai berapa? Kita substitusi saja angkanya yang kita peroleh tadi. 2X1 nya berapa? Setengah, berarti 2 dikali setengah, ditambah Y1 nya 0, ditambah 2 kali X2 nya adalah min 2, maka min 2, ditambah dengan Y nya adalah min 1. Ini nilainya adalah 1 ketemu min 1, 0, berarti sisanya tinggal yang ini saja, maka ini hasilnya adalah min 4, sehingga kita peroleh jawabannya adalah ya D. Ya, kita beranjak ke soal nomor 4 berikutnya. Soal nomor 4, jika suku banyak bla 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 memiliki hasil bagi, jadi kita punya hasil bagi dan sisa. Nah, kalau ini karena kita hasil baginya adalah derajatnya 2, maka kita menggunakan prinsip yang paling gampang adalah Horner-Kino. Nah, Horner-Kino, Horner-Sukino, Kino ya, Pak Sukino. Oke, kita lihat di sini koefisiennya adalah 5, maka kita tuliskan 5. Kemudian ini koefisiennya A. Kemudian 3, yang pangkat 2 koefisiennya B, kemudian yang pangkat 1 kan tidak ada, maka kita buat 0 ya. Kemudian baru yang konstanta dibagi dengan cukup panjang ininya. Nah, gitu. Bentuknya kita lihat, perhatikan. Biar gampang, biar kalian paham, maka bentuk ini saya akan sedikit modifikasi menjadi X kuadrat ditambah, ini boleh ditambah, boleh dikurang 0x ditambah dengan 4 sama dengan 0. Sehingga kalau saya rubah menjadi X kuadrat sama dengan, pindah ruaskan saja, jadi 0 nggak ngaruh ya, dikurang 4. Nah, berarti saya peroleh nilai yang pertama adalah 0, nilai yang kedua adalah min 4. Penulisannya kita lihat ya. Nah, berarti pembaginya ditulis dalam hal paling gampang dari belakang ya. Kemudian 0. Nah,
Dalam perhitungan Horner Sukino ini sebenarnya untuk daerah yang kosong bisa kalian berubah yang mana saja. Kalau saya lebih senang yang di atas, maka saya buat bintang. Nah, bintangnya kan karena di sini pangkatnya 2 harusnya 4, maka satu lagi di sini. Ini ya. Ini bentuknya ditambah. Karena pembaginya adalah berderajat 2 dan sisanya adalah derajat 1. Nah, derajat 1 di sini, maka nanti bisa saya tuliskan bentuknya adalah di bawah ini. Jadi ini yang derajat 1. Nah, ini saya langsung berubah, ini sisanya. Gitu ya, jadi sisanya. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Nah, ini kita langsung turunkan saja 5. Nanti 5 ini saya kalikan dengan min 4, maka nulisnya di sini jadi min 20. Kemudian kalau saya 5 dikalikan dengan 0, maka 0. Maka saya tambahkan 0 A ditambah bintang. Nah, bintang nggak ngaruh ya. A ditambah 0 jadi A. Perlakuannya pun sama. A dikali min 4, maka di sini saya tulis min 4A. Kemudian A dikali 0, hasilnya pun 0. Kemudian saya tulis kembali, jadi di sini adalah B min 20. Kemudian B min 20 saya kalikan dengan min 4, berarti didapat 80 dikurang 4B. Kemudian ini saya kalikan dengan 0, maka 0. Maka di sini saya hasilkan adalah min 4A. Yang ini hasilnya adalah 79 dikurang 4B. Nah, ini jadi ini adalah daerah hasil. Nah, daerah hasil taunya dari mana daerah hasilnya? Nah, ini yang tadi saya udah bikin garis ini yang paling gampangnya seperti itu. Sisanya di sini kan sisanya adalah C dengan D. Jadi ini adalah identikal dengan C dan ini identik dengan D, gitu ya. Kemudian yang ini 5 karena sudah sama, ini 5. Kemudian yang ini adalah min 3, yang ini adalah min 18. Nah, udah simpel kalau kayak ini kan, sudah gampang ya. Jadi terlihat jelas kalau A itu adalah min 3. Sementara untuk dapatkan B dikurang 20 sama dengan min 18. Sehingga B sama dengan pindah ruas dapat 2. Ini ya, saya sudah dapat A, saya sudah dapat B. Kemudian untuk dapatkan C saya peroleh dari min 4A itu adalah C. Sementara saya sudah tahu A-nya itu adalah min 3. Jadi min 3 kali min 4 jadi 12. Di C dapat 12. Untuk yang dapat D mudah juga ya, berarti 79 dikurang 4B itu adalah D. Nah, berarti 79 dikurang 4 dikali 2 dari 8 sama dengan D. Berarti saya peroleh D-nya itu adalah 71. Nah, berikutnya sahabat matematika, kita tinggal ngitung saja nilai A ditambah dengan B ditambah C ditambah dengan D sama dengan, berarti A-nya adalah min 3, B-nya 2, C-nya 12, D-nya 71. Jadi kita peroleh kalau min 3 tambah 2 kan ini min 1. Min 1 bisa menghilangkan angka 1 di sini, jadi tinggal 70 ditambah 12, berarti didapat 82. Sehingga kita peroleh nilainya adalah yang D. Udah ya sahabat ya. Oke, kita beranjak ke soal terakhir sahabat matematika, yaitu di soal nomor 5, penyelesaian dari pertidaksamaan bentuk. Nah, jadi di sini ada soal seperti ini nih. Nah, kita lihat bentuknya. Nah, di sini bentuk yang pertama yang pada bagian penyebutnya itu adalah bentuk dari irasional, jadi bentuk akar. Nah, padahal kalau penyebut, yang namanya penyebut itu tidak boleh sama dengan 0, tapi perlu diperhatikan bahwa yang dalam bentuk akar, jadi kalau ada suatu fungsi fx dalam bentuk akar, bentuk irasional, itu maka bisa diterjemahkan atau didefinisikan jika nilai fx itu lebih besar sama dengan 0. Sementara kalau dalam hal ini, dia ini sebagai penyebut, berarti sama dengannya ini berarti harus ditiadakan. Oleh karena itu, maka syarat awalnya menjadi x kuadrat ditambah dengan 4x ditambah dengan 4 lebih besar dari 0 saja, tidak perlu menggunakan sama dengan. Sehingga ini bentuknya bisa kita faktorkan menjadi x ditambah dengan 2
lebih besar dari 0 kuadrat ya ini ya, karena bentuk bersifat sempurna, maka X lebih besar daripada min 2. Ini syarat yang pertama. Nah, perlu kalian pahami juga bahwa di sini ada bentuk yang namanya bentuk mutlak. Nah, bentuk nilai mutlak ya. Ini adalah pembelajaran ketika kalian kelas 10 SMA. Ini bentuk mutlak. Nah, bentuk mutlak ini kita bisa sederhanakan menjadi 1 dikurang 2x mutlak kurang dari sama dengan x. Kemudian ini saya kalikan silang, berarti x kuadrat ditambah dengan 4x ditambah dengan 4. Nah, kalau ada bentuk mutlak, maka bentuknya yang pertama adalah 1 min 2x ini lebih besar daripada 0. Jadi bentuknya adalah lebih besar dari sama dengan 0. Sehingga kalau saya rubah ini, karena angka x-nya adalah negatif, saya kalikan dengan minus menjadi 2x min 1, maka akan berubah tanda. Maka menjadi 2x kurang dari sama dengan 1, sehingga x kurang dari sama dengan setengah. Jadi ketika nilai x-nya setengah dalam hal ini positif, jadi ini dalam bentuk positif. Nah, ketika dalam bentuk positif artinya min 1 dikurang 2x kurang dari sama dengan x. Nah, akar dari x kuadrat ditambah dengan 4x ditambah dengan 4. Oke. Nah, ini caranya bisa kita kuadratkan kedua belah pihak. Nah, ini berarti kita kuadratkan, maka ini kita kuadratkan juga. Nah, jadi kita kuadratkan. Kalau ini kita kuadratkan, maka jadinya 1 dikurang 4x ditambah dengan 4x kuadrat kurang dari sama dengan menjadi x kuadrat buka kurung x kuadrat tambah 4x ditambah dengan 4. Nah, ini nanti karena ini kita kalikan juga 1 min 4x kuadrat 4x tambah 4x kuadrat kurang dari x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat, sehingga ini bisa kita sederhanakan karena kiri kanan sama-sama 4x, ini bisa hilang langsung ya, karena nilainya sama. Yang ini kita pindahkan, kita pindahkan semuanya ke sana menjadi x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3 dikurang 4 jadi 4x plus ya, 4x dikurang 1. Nah, ini jadi 0 karena tidak ada. Nah, ini kita faktorkan. Nah, pemfaktoran seperti ini sebenarnya simple. Bisa kita lihat bentuknya, jadi dilihat kita bentuk yang sama saja. Berarti ini kita jadikan 1, berarti yang belakang dengan yang ini. Oke. Maka nilainya akan berubah menjadi pemfaktorannya 0 kurang dari sama dengan x pangkat 4, kita kumpulkan dulu biar gampang, ditambah 4x pangkat 3 tambah 4x, sehingga 0 kurang dari ini kita faktorkan x kuadrat min 1 dengan x kuadrat plus 1. Sementara ini sama-sama punya 4x, saya ambil 4x nya, maka sisanya menjadi x kuadrat ditambah dengan 1. Nah, bentuk ini sudah sama sahabat. Kita lihat sama-sama punya x kuadrat ditambah 1. Nah, yang tidak sama itu nilainya kita tuliskan saja, yaitu x kuadrat min 1 dengan plus 4x. Nah, oke ya. Ini kalau seandainya kita sederhanakan, maka menjadi x kuadrat ditambah 1, kemudian yang ini x kuadrat plus 4x min 1. Nah, ini sederhana. Nah, ya, kalau kita lihat bentuk yang pertama ini adalah definitif positif ya, definitif positif. Nah, itu kenapa kita tahu ini definitif positif? Nah, itu dari bentuk b kuadrat min 4ac atau rumus diskriminannya kurang dari 0. Oke. Nah, artinya yang kita hitung adalah tinggal bentuk yang sebelahnya saja. Karena ini tidak bisa difaktorkan biasa, maka kita menggunakan rumus pakai formula kembali. Min b berarti min b plus minus
akar diskriminan B kuadrat min 4AC per 2A. Maka nilainya adalah min 4 plus minus akar dari 16 dikurang, dikurang 4 kali A nya 1 kali C nya adalah min 1. Per 2 dikali 1, sehingga kita bisa peroleh nilainya adalah min 4 plus minus, ini kan sama-sama negatif, ini negatif ketemu dengan negatif, maka nanti hasilnya jadi positif, maka dapatnya adalah akar 20 16 tambah 4. Akar 20 itu adalah akar 4 dikali dengan akar 5. Nah, 4 itu di akar jadi 2, berarti 2 akar 5 dibagi dengan 2, sehingga bisa dapat sederhananya min 2 plus minus akar 5. Nah, gini ya kita peroleh. Jadi nilainya ada 2. Ya, kalau kita buat garis bilangan, nah dibuat garis bilangan karena mintanya lebih besar daripada 0. Nah, dibuat garis bilangan. Yang pertama, karena yang bentuknya negatif, berarti yang min 2 akar 5. Oh, sorry, tidak ada sama dengannya, saya tuliskan dulu. Oke. Ditambah, dikurang akar 5. Ini bulat positif, bulat penuh ya, bukan positif, sorry. Yang ini bulat penuh juga, karena apa? Karena ada sama dengannya tadi. Nah, ini berarti min 2 ditambah dengan akar 5. Kalau kita faktorkan, karena ini sudah pasti positif, ini kan kalau kita substitusi, maka kita antara ini negatif dengan positif pasti ada angka 0, maka kita masukkan 0 saja. Maka ini nilainya adalah minus, ini nilainya adalah plus. Jadi nilainya ada 2, satu ke kanan, satu dengan ke kiri. Nah, perlu jadi perhatian bahwa di sini ada yang diminta adalah nilai yang tadi, syarat yang pertamanya itu X-nya adalah kurang dari setengah. Nah, yang kurang dari setengah yang mana? Nah, ini jadi masuk, yang kurang dari setengah dua-duanya masuk sebenarnya. Tapi di sini ada syarat X lebih besar daripada min 2. Lebih besar daripada min 2 berarti yang benar adalah nilai yang ini. Sehingga kita bisa simpulkan, tapi di sini selain nilai mutlak ada X lebih besar dari sama dengan setengah, tentu juga ada nilai X lebih besar daripada setengah sebagai nilai negatifnya. Nah, kalau bentuk negatif itu saya tuliskan kembali, ternyata nanti dikuadratkan kedua belah pihak, nanti hasilnya akan sama saja, sehingga hasilnya tidak diperlukan. Sehingga dengan demikian, maka ini bisa saya simpulkan bahwa jawabannya hanya satu saja, yaitu X lebih besar daripada akar 5 min 2, sehingga kita dapat jawabannya adalah A. Oke, demikian pembahasan saya dari nomor 1 sampai dengan nomor 5 untuk matematika IPA ya, bukan matematika dasar. Pada pembahasan SIMAK UI, kode rumusnya adalah 232 tahun 2019. Jumpa lagi dengan saya untuk pembahasan berikutnya. Jangan lupa like, subscribe dari channel saya, dan ikuti channel saya untuk pembahasan berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi untuk menginspirasi.